lembaganya yang mengatur. Jadi ternyata selama ini Bu, untuk bisa mengairi suatu sawah itu memang ada aturannya sendiri. Iya. Ada hak-haknya sendiri berarti Bu. Ada. Jadi di dalam kelembagaan ya. Iya. Jadi dalam kelembagaan itu yang pertama adalah untuk irigasi ada namanya batas. Iya. Ya. Jadi batas pengelolaan. Iya. Jadi masing-masing lembaga yang saya sebutkan tadi itu punya batas pengelolaan. Iya. Jadi untuk irigasi besar sebenarnya di atas 3.000 itu dikelola oleh pusat. Iya. Itu di bawah naungan oleh pusat. Kemudian irigasi 1.000 sampai 2.000 itu dikelola oleh provinsi. Kemudian irigasi di bawah 1.000 itu dikelola oleh kabupaten. Iya. Jadi mereka ada aturan-aturan sendiri. Kemudian kalau masuk ke daerah pengilayahan atau pengaturan pendistribusian itu berbeda lagi. Untuk petani itu tidak berhak untuk mengatur irigasi pada tingkat primer dan tidak berhak mengatur pada tingkat sekunder. Karena sesuai dengan undang-undang itu maka petani hanya punya hak untuk mengatur pada tingkat tersier. Di mana tersier itu sudah petakan terakhir untuk masuk ke lahan persawahan. Disitulah lembaga petani berperan. Nah, di sini biasanya pada tingkat batas-batas, kemudian ada hak, jadi hak petani untuk memperoleh setelah dia memenuhi kewajibannya. Kemudian ada aturan-aturan yang mereka harus atau ada norma-norma yang mereka harus ikuti bagaimana lahan-lahan persawahan itu akan memperoleh air irigasi. Oh, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kadang sawah mungkin ada beberapa mungkin petani di luar sana yang merasa sawahnya agak kurang terairi. Nah, itu harus melapor seperti apa untuk bisa mendapatkan haknya? Jadi petani itu terhimpun. Jadi petani itu terhimpun dalam P3A. Jadi lembaga ini terbentuk berdasarkan bukan berdasarkan administrasi, tapi dia terbentuk berdasarkan letak persawahan. Jadi bisa saja lahan itu ada di situ, tapi petaninya di luar desa. Karena dia dibentuk berdasarkan petakan, karena yang harus mendapatkan air. Jika ada petani yang tidak mendapatkan air, itu mereka bisa menyampaikan ke lembaganya, karena di dalam pendistribusian itu ada namanya mandoro jene yang mengatur. Jadi di dalam lembaga P3A itu ada namanya mandoro jene yang khusus untuk mengatur air itu akan diairi di lahan persawahan bagian mana dulu, berapa lama, kemudian kemudian apa istilahnya, berapa lama, kemudian kapan waktunya. Jadi memang sudah ada aturan-aturan, ada rule of the game-nya. Ada aturan main di dalam pengelolaan pendistribusian air itu sendiri. Wah, ternyata seperti itu. Nah, tentunya kalau misalnya sudah ada rule game-nya tuh Bu, jadi misalnya ada, karena kan sawah kadang membentang dari, ada yang paling dekat dengan irigasi, ada yang paling jauh dengan irigasi. Nah, apakah dalam aturan-aturan tersebut itu memang sudah dipertimbangkan tiap-tiap jarak dan sebagainya? Karena kalau misalnya contoh kalau sekarang sih mungkin karena musim penghujan, jadi curah air mungkin cukup banyak. Tapi kalau misalnya musim kemarau itu tidak jarang kita mendapatkan informasi bahwa banyak sawah yang akhirnya kekeringan, kekurangan air. Nah, itu bagaimana pembagiannya akhirnya jika seperti itu, Bu? Jadi pengelolaan irigasi itu sebenarnya ada yang disebut dengan daerah hulu, tengah dan hilir. Kalau kita bicara hulu, tengah dan hilir itu sudah dipertimbangkan yang daerah mana dulu yang harus mendapatkan air. Dalam aturan ya, dalam aturan. Tapi kenyataannya sebenarnya banyak keluar dari aturan itu. Jadi dalam aturan itu sesuai yang pernah kami dapati dan itu berhasil, yang pernah dilakukan oleh JICA yang dikelola oleh Jepang ya, kerjasama itu, kalau mau pendistribusian ini terdistribusi dengan baik, itu diatur dari hilir dulu. Jadi diberikan air untuk petani yang sangat jauh dari sumber air primer ya. Kemudian dia masuk ke wilayah tengah, kemudian masuk pada wilayah hulu. Tapi itu yang saya katakan tadi, itu keinginannya, itu aturannya. Tetapi kenyataannya namanya manusia, aktor-aktor yang ada di lahan persawahan itu pasti mengharapkan lahannya lebih dahulu terairi. Inilah yang terjadi biasanya disebut dengan konflik. Ada konflik di sana.
Jadi konflik antara petani dengan kadang bukan cuma antara petani, tetapi konflik antara petani dengan pengelola. Pengelola sendiri. Iya. Oke, cukup menarik. Dan Irsan baru tahu ternyata ada organisasi yang mengatur, ada kelompok-kelompok yang mengatur perairan seperti itu. Dan kalau ini kan biasanya kalau persawahan itu sudah ada, biasanya ada tempat-tempatnya tuh Bu. Ada tempat-tempatnya. Tapi ada di daerah saya, masih di Kota Makassar juga, itu ada persawahan kecil. Sebetulnya sih memanfaatkan lahan saja akhirnya dijadikan sawah. Apakah yang seperti itu masuk dalam kategori juga atau tidak Bu? Jadi sebenarnya kadang orang mengatakan irigasi, kan saya kembali sedikit. Boleh ya. Kadang orang mengatakan bahwa irigasi itu hanya yang berkaitan dengan yang diatur oleh gravitasi ya, yang dari atas ke bawah. Itu disebut sebenarnya dengan irigasi teknis. Jadi pengelolanya itulah yang dikelola. Tetapi irigasi sebenarnya adalah upaya untuk membawa air atau mengatur dan mengelola. Jadi sebenarnya irigasi itu membawa dengan ember itu juga irigasi. Cuman kadang orang menganggap bahwa irigasi itu hanya yang berkaitan dengan adanya bangunan-bangunan. Betul, itu yang disebut dengan irigasi teknis. Kalau yang Dinda Irsan tadi tanyakan bahwa bagaimana dengan lahan kecil. Sebenarnya kalau dia punya saluran sekunder, tersier yang untuk masuk ke lahan-lahan, karena batas tersier itu hanya di batas lahan sawah, kemudian dari tersier itu akan masuk melalui saluran quarter, kemudian akan masuk ke saluran cacing. Itu inilah yang dikelola tadi oleh lembaga petani. Batas petani hanya mengelola di situ. Tetapi untuk wilayah yang lebih luas, mereka tidak berhak untuk mengatur di situ. Ada yang mengatur. Untuk lahan kecil tadi, kalau memang tidak ada bangunan, itu bisa menggunakan permukaan dengan menggunakan air tanah, kemudian bisa menggunakan, sekarang kan ada irigasi tetes menggunakan pipa dan lainnya. Cuman memang kalau lahan-lahan kecil karena memang untuk mendapatkan irigasi teknis itu punya bangunan yang menghubungkan antara saluran primer, sekunder ke tersier. Jadi mungkin yang Makassar, kalau Makassar itu masuk pada bendung Bili-Bili. Bendung Bili-Bili itu sendiri dia dikelola oleh Makassar, dia pengairannya di bawah 1000. Jadi dikelola oleh daerah. Jadi seperti itu. Pendengar, untuk Anda mungkin ada yang petani atau memiliki keluarga petani ingin menanyakan seputar tentang bagaimana irigasi, pengairan dan juga organisasinya, silakan langsung boleh mengajukan pertanyaan di nomor telepon 0821 3333 9440 bersama narasumber kita Ibu Dr. Jumiati Lira SPMM. Nah Bu, saya kembali ingin nanya deh Bu, ini kan tadi tentang irigasi. Nah, tidak jarang Irsan melihat pada saat kekeringan itu adanya dimanfaatkan akhirnya air tanah yang digunakan untuk pengairan. Nah, kalau air tanah begitu apakah masuk dalam pengaturan-pengaturan organisasi yang telah kita bahas, atau itu pribadi mereka sendiri dari ide dari yang pemilik sawah sendiri? Jadi yang berkaitan dengan musim kering sebenarnya di dalam sistem tanam itu ada disebut dengan musim rendang, itu musim hujan. Kemudian kalau di situ kan tidak ada masalah, bahkan sawah kan tidak ada apa istilahnya melimpah ya, bahkan petani tidak ingin, kecuali yang mina padi ya. Kemudian untuk gadu 1, gadu 1 itu musim sudah masuk musim kemarau, tapi khusus untuk tanam padi. Kemudian ada untuk yang musim kedua itu gadu 2, itu biasanya diperuntukkan untuk palawija. Untuk yang biasa banyak bermasalah itu pada gadu 2 atau musim tanam ketiga. Di situ kenapa biasa bermasalah, airnya kurang, karena sesungguhnya di situ diperuntukkan untuk palawija yang memang tidak terlalu membutuhkan banyak air, tapi karena banyak petani yang atau bisa saja ya dalam tanda kutip lembaga dinas pertanian mengharapkan wilayahnya untuk tanam 3 kali, otomatis padi itu kan membutuhkan air yang sangat banyak. Di sini kalau tidak ada air biasanya itu dibantu dengan pompanisasi. Jadi pompanisasi biasanya yang turun di sini kalau sudah pompanisasi biasa terlibat bukan cuman P3A tetapi kelompok tani. Jadi kelompok tani itu biasanya sudah menggunakan, karena yang mendapat bantuan dari
Dinas Pertanian biasanya kelompok tani, karena tidak semua juga P3A itu bentukan kelompok tani, Dinas Pertanian, tapi ada P3A itu yang bentukan dari PO, ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi Pak Irsan, ya, itu untuk musim seperti itu menggunakan tetap ada aturannya berarti Bu ya. Iya, jadi tapi biasanya itu person-person. Masing-masing petani siapa yang mau dia akan menggunakan air. Berarti nggak bisa Bu ya yang kita pasang sumur bor sendiri dekat sawah tak misalnya, terus ditambahkan untuk pengairan, berarti tidak boleh seperti itu. Sebenarnya kalau ada seperti itu sebenarnya lebih bagus. Cuman ya kalau saya hanya bicara itu ya kan pemanfaatan air tanah berlebihan juga, itu kan juga merusak ya. Betul sekali. Jadi tidak bisa untuk saya tidak merekomendasikan ya untuk penggunaan air tanah yang berlebihan. Tapi sebenarnya pola tanam itu yang harus diatur supaya karena sesungguhnya air dari bendungan itu tidak kurang, air di bendungan itu sangat banyak. Cuman di pengaturannya, di kelembagaannya inilah yang perlu diperbaiki. Berarti benar ya. Berarti sebenarnya normalnya di Indonesia itu sebenarnya bisa berapa kali tanam Bu? Yang kalau misalnya kita menghindari tadi kan ada periode-periodenya seharusnya. Sedangkan kalau misalnya kita masuk di periode yang tidak seharusnya menanam padi, otomatis kebutuhan air harus lebih banyak digunakan. Tapi menurut Ibu bagaimana? Kalau saya dari pandangan sosial ekonomi ya. Kalau saya melihat bahwa idealnya kalau mau berkelanjutan ya. Karena tanah itu juga sama dengan rahim perempuan ya. Jika terus diisi kemudian apa istilahnya melahirkan dia akan juga kekeringan. Sama juga dengan lahan. Jadi harusnya itu paling ideal untuk memenuhi pangan itu adalah khususnya padi ya, itu 2 kali direndeng dan digadu 1. Kemudian di musim ketiga itu bisa kepala wija. Kalau kekurangan air, kalau tidak mau dia bisa biarkan atau dia kosongkan untuk kembali berproduktif di musim berikutnya lagi. Ya, jadi kalau saya dari pandangan sosial ekonomi untuk berkelanjutan, saya tidak merekomendasikan untuk padi. Beda dengan penentu kebijakan dari Dinas Pertanian. Iya betul ya. Ternyata seperti itu, dan pasti akan banyak lagi pendengar untuk bahan obrolan kita. Tapi masih membahas tentang kelembagaan irigasi petani. Tentunya adanya batasan-batasan yang akhirnya mengatur bagaimana alur air untuk bisa mengairi persawahan. Ini kadang ada konflik-konfliknya juga seperti yang dijelaskan sama Ibu. Nah Bu, ada tidak sih Bu akhirnya kita kan ada 3 organisasi tadi yang saling membawahi. Akhirnya ada tidak sih Bu, terutama untuk wilayah-wilayah yang berbatasan biasanya. Perbatasan itu biasanya banyak ya ada kelas-kelas dikit gitu Bu antara batasan satu dengan batasan yang lain. Itu bagaimana biasanya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Ya, jadi untuk konflik seperti itu memang sudah ada karena di kelembagaan bagian terakhir itu adalah pengelolaan konflik. Sebenarnya kalau sesuai dengan aturan tadi konflik itu tidak akan terjadi. Tetapi ya namanya manusia, otomatis ada yang lebih ngapain sawah saya dilewati air kemudian saya tidak dapat. Otomatis yang sering konflik itu pada wilayah hulu dan tengah. Kenapa dia konflik? Karena di situ sangat banyak air, kemudian ingin memanfaatkan yang tadi. Kalau kondisi konflik, saya pernah di 2019 itu untuk wilayah Goa, itu konflik terjadi karena sesuai dari aturan tadi, Mandoro JNE-nya sudah mengatur bahwa yang mendapatkan air itu adalah lahan ini yang pertama, kemudian berapa jam itu akan pindah ke lahan berikutnya. Tetapi kadang kalau Mandoro JNE-nya hilang, itu akan muncul petani yang lain akan membuka dan menutup dan mengairi lahan yang mungkin dia lahannya di setelah lahan yang pertama. Itu bukan cuman konflik apa istilahnya komunikasi, tapi mereka kadang konflik dengan fisik, hanya persoalan air. Tapi bukan, saya tidak bisa katakan bahwa hanya, tapi memang sangat urgent ya karena karena kalau airnya tidak ada, otomatis mereka tidak bisa untuk usaha. Iya betul sekali. Dan ternyata cukup sensitif Bu ya? Iya. Cukup sensitif. Jadi sebenarnya konflik itu bukan hanya kadang ada di lahan petani. Konflik juga kadang antara pengelola pada tingkat. Jadi ada namanya petugas pintu air, PPA, petugas pintu air di
di primer itu kadang juga konflik dengan IP3A jadi IP3A itu tugasnya adalah berkoordinasi pada petugas pintu pada tingkat primer. Jadi kalau dia menunggu ini kenapa petani saya sudah ingin air, ini sudah waktunya, tapi pintu airnya belum dibuka, biasanya mereka akan ada konflik. Tapi biasanya ini kan biasanya tingkat atas tingkat atas ya, betul. Diselesaikan dengan komunikasi. Jadi kadang permintaan dari induk perhimpunan lembaga petani ini, maka pintu air pada tingkat primer itu akan dibuka. Iya. Kemudian ada juga pada tingkat GP3A pada sekunder, di situ juga ada petugas untuk meminta pembukaan air lagi. Tapi ini kadang juga sudah di luar lagi aturan karena persoalan tadi. Jadi memang dalam kompleks pengelolaan kelembagaan irigasi itu sangat banyak karena itu kan berkaitan dengan sumber sumber penghidupan ya. Benar sekali. Nah Bu, ini kan tentunya akhirnya kalau misalnya ada yang seperti ini, misalnya kadang kita akan menemukan petani-petani mungkin atau mungkin ada pendengar yang akhirnya merasa tidak adil nih Bu, dalam ada beberapa organisasi mungkin di beberapa wilayah yang merasa mungkin tidak adil. Nah, bagaimana caranya petani yang mungkin merasa yang terdapat ketidakadilan untuk bisa melapor? Apakah ada posko tersendirinya dari pengaturan airnya sendiri, lembaganya yang mengatur khusus untuk pelaporan ini? Iya. Jadi pada lembaga petani, tadi saya sebutkan pertama tadi ada lembaga pemerintah, ada lembaga petani sendiri, ada komisi irigasi. Jadi petani yang biasanya punya yang tadi yang masalah, itu akan dibawa oleh lembaga atau ketuanya pada komisi irigasi. Jadi lembaga komisi irigasi itu terdiri dari lembaga pemerintah sendiri, ada diketuai oleh Bapeda, Bapeda daerah, kemudian itu ada anggotanya itu dari IP3A, GP3A, kemudian dari Dinas Pertanian dan yang lainnya. Mereka akan menyampaikan keluhannya di situ. Lembaga Komisi Irigasi itu adalah lembaga yang menghubungkan antara keinginan petani ke pemerintah. Jadi dia di tengah antara lembaga petani dengan lembaga pemerintah. Komisi Irigasi inilah yang membawa keluhan-keluhan dari petani terkaitan dengan tadi. Ternyata sudah cukup terstruktur Bu ya. Sebenarnya kalau dari segi struktural organisasi ini sudah bagus gitu. Jadi memang seperti yang Ibu bilang tadi, namanya eksekusi, namanya sumber dari kehidupan itu mungkin akan banyak bukan kesalahan sih ya, mungkin akan banyak miskomunikasi yang terjadi karena banyaknya keperluan di dalam situ. Tapi tentunya sudah diatur dengan baik dan sudah ada aturan-aturan dari pemerintah juga yang sudah diatur untuk itu. Nah Bu, sekarang sudah masuki pukul 19 geser 56 menit, nggak kerasa Bu ya, 30 menit kita ngobrol kayaknya mengalir aja gitu Bu. Nah Bu, pesan yang ingin disampaikan Ibu kepada petani di luar sana, kepada pendengarnya kita yang sekarang mungkin sudah mendengarkan atau akan menyampaikan informasinya lebih lanjut, silakan Bu. Ya, jadi untuk petani saya kira untuk bisa memperoleh air dengan baik, memang mereka yang harus mengikuti aturan-aturan yang ada, walaupun pada akhirnya mereka yang akan menjadi korban ya dari ketidakaturan aturan itu sendiri. Jadi saya berharap petani itu betul-betul mau bekerja sesuai dengan aturan di lembaganya, karena kalau rule of the game pada aturan kelembagaan itu berjalan, maka petani saya kira tidak akan kekurangan. Kemudian pada tingkat level pemerintah itu mereka harus berhibrid ya. Mereka harus berhibrid antara aturan-aturan yang ada pada level pemerintah dengan aturan-aturan yang ada di petani, sehingga mereka bertemu, tapi bukan pada ranah untuk zero sum game-nya. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas informasinya kali ini, atas ceritanya yang cukup menarik. Saya yang hidupnya di kota baru tahu juga ternyata ada organisasi-organisasi yang mengatur tentang perairan di pedesaan. Terus juga ternyata ada beberapa konflik-konflik yang terjadi dan itu sangat menarik. Terima kasih banyak sekali lagi buat narasumber kita Ibu Dr. Jumiati Lira SPMM. Semoga minggu-minggu ke depan kita bisa ketemu lagi Bu, ngobrol-ngobrol tentang pertanian lagi mungkin, atau mungkin dengan narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan pastinya juga Universitas Muhammadiyah, terima kasih banyak juga sudah menyiapkan Ibu yang luar biasa cerdas ya malam hari ini untuk bisa mengisi acara kita. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya Ersan Lipit bersama dengan narasumber kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pro 1 RRI Makassar.
94,4 per 1 kanal Inspirasi. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, waktunya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kita akan menghadapi gelombang dari Omikron ini, tidak usah panik.